bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan dan kerahmatan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada legenda from Islam, the human of the best, leader of the leader, yakni baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, syafaat minad dunya hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, di era milenial ini segala sesuatu bergerak dengan cepat. Media sosial menjadi sahabat dan informasi dapat diperoleh dari mana saja. Akan tetapi permasalahan pun mudah terjadi kapanpun dan dimanapun. Bagaimana kita bersikap bijak menghadapi keadaan ini? Mari kita kaji Quran surat Al-Hajj ayat 3 dan 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaiطanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Shadaqallahul azim. Artinya, di antara manusia ada orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan dan mengikuti setiap syaitan yang jahat. Yang ditetapkan terhadap syaitan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Hadirin yang berbahagia, kata-kata WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook hampir setiap detik terdengar di telinga kita. Semua orang memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing. Disinilah syaitan berpeluang besar membelokkan manusia untuk menuju jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ketika terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, syaitan berbondong-bondong menyerang kita, menutup rapat-rapat telinga kita, memfokuskan penglihatan kita, dan menyibukkan jari kita untuk bergerak lincah di atas layar Android. Hayya 'alas shalah. Syaitan beraksi dengan memunculkan percakapan menarik lewat WhatsApp, video cantik lewat YouTube, dan informasi asyik lewat Facebook. Jangan sampai karena kita hidup di zaman serba mahir dan canggih dalam teknologi, justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ada 4 hal yang harus kita terapkan agar menjadi generasi milenial yang elegan dan tidak ketinggalan zaman. Yang pertama, taqarrub. Allah akan bersama kita, Allah akan melindungi kita, dan Allah akan menunjukkan jalan kebenaran kepada kita apabila kita dekat dengan Dia. Yang kedua, zikir. Ketika kita mampu mendatangkan Allah di setiap nafas kita, gerak-gerik kita, di setiap kegiatan kita, insya Allah seberapa lama pun kita di depan Android, maka akan takut melakukan perbuatan dosa. Karena kita ingat bahwa Allah menyaksikan kita. Yang ketiga, ilmu. Dulu orang hidup bergantung dengan alam. Sekarang tidak bisa hidup tanpa Android. Maka dari itu diperlukan ilmu agar Android yang menjadi kebutuhan kita tidak menjadi mudarat tetapi menjadi manfaat. Bisa menghasilkan uang halal, pengetahuan, mempererat persaudaraan, dan yang paling penting bisa untuk menghasilkan pahala. Yang terakhir, iman dan takwa. Jangan turuti nafsu, tadamkan di hati iman yang kokoh. Nafsu terbang, nafsu hilang, dan nafsu melayang apabila dalam diri kita terdapat iman yang kuat. Ingat, orang bertengkar karena nafsu, hamil duluan karena nafsu, dan berebut kekuasaan
juga karena nafsu. Maka dari itu, pondasi terkuat adalah iman dan takwa. Hadirin yang berbahagia, generasi milenial harus mampu beradaptasi dengan cepat, melakukan navigasi yang lincah dan tepat, serta kreatif dalam memanfaatkan kecanggihan teknologi yang dilandasi dengan takarub, zikir, ilmu, iman, dan takwa, sehingga dunia bisa kita genggam menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wahai generasi milenial, kerjaanmu bermain gadget sampai lupa ngaji dan sholat, tapi pengen masuk surga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Duduk manis di tengah taman, bau harum bunga melati. Undur pamit kami ucapkan, semoga dapat bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.